Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar nih semuanya? Di hari Minggu ini, weekend ini ngapain aja? Eh, Selamat malam kepada para sahabat ID.Terms. Sekarang hari ini saya diberikan kesempatan oleh ID.Terms untuk membawakan atau untuk diskusi mengenai topik yang sangat menarik, dan saya rasa topik ini juga tidak pernah habis-habisnya dibahas karena memang penyebabnya sangat-sangat multifaktorial. Nah, senang sekali hari ini saya bisa bersama-sama dengan para sahabat ID.Terms di episode ke-71 ID.Terms dengan topik yaitu jerawat. Nah, kalau sahabat ID.Terms mungkin pernah mendengar bahwa kayaknya dulu pernah dibahas deh tentang jerawat di ID.Terms. Betul sekali. Tetapi hari ini kita akan membahas lebih detail, lebih khusus, terutama jerawat karena hormon. Nah, jerawat karena hormon itu emang apa sih bedanya dengan jerawat-jerawat lainnya? Nanti kita akan kedatangan seorang spesialis kandungan. Beliau adalah spesialis kandungan dengan subspesialis di fertilitas dan juga di endokrin. Jadi pas banget nih dengan topik kita malam hari ini. Nah, kalau misalnya saya boleh sapa dulu para sahabat-sahabat semua. Hello semuanya, senang sekali bertemu dengan sahabat-sahabat semua. Nah, sekarang kita akan mencari teman berbincang-bincang saya pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang jerawat karena hormon. Kalau sempat lihat di IG feed dikatakan bahwa setiap masa punya cerita. Nah, betul sekali bahwa ternyata halo Dokter Ari. Halo, selamat Selamat malam malam. semuanya. Selamat malam Iya. Dokter Jin, yang keren, Selamat. yang Terima cantik. kasih. Terima kasih Dokter Ari Polim yang keren dan Ya, ganteng dan luar biasa. Dok, jadi selamat ya malam. Dok, Ya, ini ya. Jadi Dok, ini begitu saya post di IG feed dan juga di IG story, itu banyak sekali apa namanya DM-DM berterbangan ke saya berterbangan. yang iya berterbangan yang wow Dokter Ari gitu. Termasuk para apa namanya murid-murid di Fakultas Kedokteran Oh, kita mengajar. murid-murid kita ya. Iya, iya. Ya, Jadi Dok, sebelum kita masuk ke topik, izinkan saya untuk memberikan perkenalan singkat terlebih dahulu mengenai Dokter baik Ari Dokter Jin. Polim. Ya, Iya, jadi Dokter Ari Polim ini adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi atau dokter spesialis kandungan dengan subspesialis di. Dok, saya grogi loh, Dok, ngobrol sama dokter dari tadi lidahnya santai aja. beribet. Ya, jadi beliau adalah subspesialis di fertilitas dan juga endokrin tentang hormon. Kemudian pendidikan lainnya, jadi dokter tuh banyak banget ya dok ya riwayat pendidikannya ya dok. Riwayat pendidikan lainnya itu adalah mengambil konsultan di Universitas Udayana, kemudian juga diploma dan juga master di Valencia University di Spanyol. Kemudian dapat kita lihat di sini bahwa Dr. Ari juga merupakan staf pengajar juga di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, salah satu fakultas kedokteran swasta di Jakarta. Bersama dengan Ya, saya. salam. Ya. Iya, Atma Jaya. ya Atma Jaya. Kemudian beliau juga ini ya dok ya mengambil Fellowship Assisted Reproduction Technology di Monash University. Jadi luar biasa, dokter tuh rajin sekali ya dok ya. Apa namanya mengambil fellowship dan juga master. Lalu riwayat pekerjaan dari Dr. Ari Polim saat ini merupakan Medical Director di Morula IVF Indonesia. Kemudian juga Director of Indonesian Reproduction Science Institute dan juga merupakan staf pengajar. Nah, Ya. dokter, ya gimana dok? Apa namanya selama masa pandemi COVID? Apakah ada yang berbeda dari praktek sehari-hari dok? Ya, makasih Dokter Jen, malam semuanya. Ya, Jadi ya memang kalau kita di Klinik Morula, Internat ya, Indonesia yang memperhatikan semua strategi dan protokol untuk kesehatan untuk COVID, kita lakukan dengan sangat baik dan sangat ketat. Jadi kita ya.
sejak bulan Juni itu kita sudah melakukan praktek yang normal, tapi Iya, dengan segala proteksi APD baik dari pasien maupun juga dari dokter. Jadi kita iya, lakukan, staff-staffnya juga kita lakukan proteksi yang baik gitu, iya, supaya ya tetap, karena memang pasien-pasien nanti fertilitas reproduksi itu perlu untuk tetap jalan, karena mereka iya, menunggu untuk bisa hamil sampai kapan gitu. iya, iya, iya. Iya, Lalu dok, gitu. selama pandemi ini kan kita banyak lockdown ya dok, PSBB ya di rumah aja itu angka kehamilan meningkat nggak tuh dok? Sangat meningkat, benar. Oh, oke. Itu benar, Dr. Jen. Sangat meningkat. Jadi Iya, justru iya, iya. banyak yang sudah dulu pernah program susah punya anak, sekarang datang sudah dengan hamil alami. Maka Luar jemaah, biasa. aku bilang saya bisa hamil dok, katanya begitu. Iya, iya. Jadi blessing in disguise ya dok ya, Iya, sebenarnya ya. sangat bersyukur Iya, gitu ya, betul. iya. Oke dok, jadi sekarang para rekan-rekan yang sahabat ID Doctors, kita akan masuk nih ke topik kita mengenai jerawat ya dok ya. Ya, Jadi gini dok, ya, kenapa apa namanya jerawat itu kan benar-benar sangat-sangat multifaktorial tuh dok. Jadi ya. yang kita tahu jerawat itu ada 4 faktor utama. Jadi produksi minyak yang sangat berlebih, kemudian juga adanya sumbatan di kulitnya kita, kemudian juga ada bakterinya, lalu yang terakhir ada peradangan. Nah, Hmm, para sahabat yang kita tahu itu kan kalau jerawatan itu kan katanya dimulai pada masa pubertas kan tuh dok ya. Tapi ya. yang maksudnya yang saya lihat nih dok, Mhm. ternyata banyak juga pasien-pasien yang berobat jerawat itu justru jerawatnya muncul pada saat usia mereka memasuki usia 30 dan 40 tahun gitu dok. Jadi Ya, apa namanya kok nggak sesuai gitu dengan masa pubertas gitu dok. Apa ya, masa ya. pubernya itu terlambat gitu dok? Ya, jadi kalau kita bicara memang ini bicara masa dari masa ke masa kan tadi judulnya Iya, kan. Jadi Dr. Jane, jadi kalau masa pubertas kita tahu iya, bahwa itu adalah masa di mana wanita mengalami suatu puber yang pertama kali. Nah, itu pada masa puber itu terjadi suatu lonjakan hormon, ya, hormon iya dok. reproduksi pada wanita yang mulai diproduksi oleh wanita itu mulai kira-kira umur 10-11 tahun lah ya puber itu terjadi. Nah, Iya, hormon reproduksi itu di batang otak itu memproduksi hormon salah satunya FSH-LH yang akan merangsang daripada indung telurnya itu untuk iya. memproduksi hormon androgen. Nah, androgen ini Oke, yang merangsang estrogen di indung telur untuk mempengaruhi terjadinya proses yang disebut menarche atau masa puber yang diketahui oleh seorang wanita bahwa saya puber. Nah, iya, itulah hormon androgen inilah yang diproduksi menjadi cikal bakal pada anak-anak yang masih baru puber itu iya, terjadi peningkatan produksi minyak. Ya, androgen iya, merangsang produksi sebum, kelenjar minyak. Nah, jadi seperti sudah disebutkan bahwa sebum itu atau kelenjar minyak yang berlebihan itu yang akan menyebabkan, bayangin kita ada berlebihan minyak-minyak iya, akhirnya menyumbat pori-pori di kulit. iya. Nah, itulah Nah, yang itu ya merangsang dok ya. timbulnya jerawat gitu. Iya, karena Ya si pada anak-anak puber. ya hormonnya gitu. Nah, tuh dok. Ya, Jadi tapi banyak juga dok pasien ya, terutama yang perempuan nih dok yang datang ya. itu mereka mengeluhnya gini. Saya dulu pas remaja nggak jerawatan, tapi kok malah sekarang jerawatan ya gitu. Nah, Hmm, itu biasanya dok ya, biasanya tuh dok ya kami kalau misalnya dari spesialis kulit ya. misalnya mereka akan kami tuh akan kayak menanyakan ke pasien nih Hmm, kemungkinan-kemungkinan ya tadi yang androgen ya berlebihan gitu dok. ya. Contohnya misalnya apa namanya ada jambang. Kemudian kalau perempuan kan gak ada kumis ya gitu kan. Ya, Nah biasanya kalau misalnya seperti itu kami mencari tuh tanda-tanda androgen berlebih. Jadi ya, seperti misalnya kumisan, lalu ya. misalnya ada botak gitu ya, kebotakan Hmm, karena androgen. Nah, kemudian kami biasanya akan rujuk ke SPOG, spesialis kandungan untuk mencari gangguan hormon gitu, Dok. Nah, ya. itu gimana tuh, Dok? Ya, jadi kalau kita bicara untuk orang yang sudah dewasa, artinya setelah usia 30-an ke atas, ya, itu agak sedikit berbeda. Jadi kita harus hati-hati, karena memang
jerawat itu memang androgen itu yang menjadi pemicunya. Tetapi Iya. antara masa-masa yang pubertas yang dimana kadar androgennya itu memang karena normal produksi dari yang dikeluarkan oleh indung telur, tetapi pada masa dewasa kita harus hati-hati, Dr. Jen, karena ada beberapa yang tadi disebutkan gangguan hormon. Jadi ada beberapa penyakit yang berhubungan dengan kandungan. Justru awalnya karena Hmm, jerawat, tapi ternyata dia ada penyakit yang berhubungan dengan kandungan. Contohnya oke. nanti ada penyakit PCOS, ada penyakit Iya. endometriosis, adenomiosis, bahkan Hmm, tumor pun bisa yang diproduksi oleh oke. kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal itu bisa Ya, meningkatkan produksi androgen berlebihan. Nah, itu oke. menjadi cikal bakal jerawat. Tetapi sebenarnya dia Oke. ada penyakit yang mendasari timbulnya jerawat tersebut gitu. Bukan seperti orang yang puber yang memang normal diproduksi berlebihan Iya, gitu. iya, Ya. iya dok. Ya jadi mungkin misalnya saya di sini saya mewakili ID.Derms Hmm. akan menyampaikan karakteristik apa jerawat yang biasanya datang karena gangguan hormon ya dok ya. Jadi Hmm. biasanya tuh nanti nanti kita sesuaikan ya dok ya, bener gak nih apa yang datang ke tempat Ya, dokter yang ternyata ketemu gangguan hormon gambarannya seperti ini atau tidak. Jadi ya, biasanya perempuan yang terdapat gangguan hormon itu jerawatnya satu munculnya di usia 30-40 tahun gitu. Kemudian apa namanya jerawatnya itu besar-besar dan justru banyaknya di daerah ini dok di daerah dagu dan juga di rahang hmm. dan besar-besar biasanya. Kemudian yang lainnya lagi adalah setelah kami terapi itu sulit sekali gitu sembuhnya. Kalau Ya. misalnya apa udah membaik cepat banget untuk balik kembali apa jadi jerawatan merah-merah besar-besar seperti itu gitu dok. Oh. Yang ke dokter, apakah juga seperti itu dok yang dokter temukan ada gangguan hormon? Ya, memang apa namanya untuk jerawat itu tidak benar-benar dilihat secara spesifik besarnya, tetapi Iya, rata-rata memang di daerah bawah rahang leher ya, iya, gitu ya, atau di daerah belakang, mungkin kadang-kadang di daerah dada, seperti itu bukan ya? Seperti itu iya, tipenya, iya ya, betul seperti dok. itu sih tipenya, gitu loh, yang Mm-mm. berhubungan, wah, selalu saya tanya nih, kalau misalnya jerawat ini ada gangguan mens atau tidak, nah Iya, itu yang biasanya kita mulai menyelidiki iya, iya dok pasien ya. ini gitu. Iya, iya. Kenapa Lalu, dia mulai mm-mm. itu? Ha-ha. Dok, Gitu. sebelum kita masuk ke penyakit nih dok, kalau misalnya jerawat yang normal gitu ya, yang normal pun biasanya menjelang menstruasi itu pasien juga suka mengeluhkan bahwa akan berjerawat pada saat menjelang menstruasi itu Ya, apakah apa yang terjadi sih dok di hormon si oke. pasien itu? Ya, jadi memang kita tahu bahwa pada saat wanita itu sudah mengalami ovulasi, ya. Jadi pada saat terjadi ovulasi itu terjadi peningkatan namanya hormon progesteron. Ya, Oke, progesteron meningkat. Ya, jadi pada saat dia sesudah ovulasi biasanya 14 hari kemudian dia akan mens kalau tidak ada kehamilan. ya, Nah, ya, progesteron yang meningkat ini dia mempunyai efek seperti androgen-like activity. Nah, oke, androgen yang itu yang akan merangsang pembentukan jerawat. Biasanya pada kasus hmm, PMS ya, biasanya premenstrual syndrome, dia timbul jerawat tuh. Ya, timbul ya, kecil-kecil, tapi jerawatnya ya, ringan biasanya karena ya, peningkatan dari androgen karena efek progesteron. Tapi ya, setelah itu, begitu dia sudah mens, dia mulai reda kembali. iya betul Jadi betul, makanya kita tanya, oh jerawat ini timbulnya hilang timbul atau terus-terusan? Kalau dia timbul iya, menjelang mens, tadi seperti iya, iya. disebutkan, ya berarti Hmm. oke itu. Iya Bukan hal karena yang berbahaya dan progesteron ya. normal. Iya, Iya. seperti Jadi itu. bukan androgen asli tapi Iya, iya, androgen like hormon gitu iya, ya, Dok ya. iya, iya, Nah, itu Dok, dia. kalau misalnya pasiennya menanyakan nih, Dok, ya, misalnya Ya. ada nggak sih, Dok, misalnya supaya menjelang menstruasi saya nggak jerawatan banget kayak gini gitu. Apakah ada cara-cara tertentu gitu yang untuk mengurangi gitu kadar progesteron yang androgen like tersebut? Dan kalau misalnya ada, apakah itu Mm-mm. akan berpengaruh terhadap kesuburan dari si pasien tersebut? Tapi ya, kalau memang itu karena pengaruh PMS, Iya, sebenarnya tidak ada sih, memang bisa. Kalau pasiennya mengeluhkan itu mengganggu sekali, kita bisa terapi hormon. Tetapi kalau iya, itu dirasa hanya ringan dan itu akan menghilang dan pasien tidak sampai stres yang berlebihan, menurut saya sih itu tidak perlu diterapi. Tapi ada iya, iya, bahkan pasien itu sampai stres, kadang iya, PMS itu macam-macam.
Bahkan Iya. orang wanita itu bisa mengalami depresi, perut kembung, stres, makannya banyak, segala macam. Itu PMS ya, karena fluktuasi hormon. Tapi itu bisa diobatin dengan hormon juga, yang untuk Oke. menekan efek yang berlebihan dari seperti itu. Tapi itulah uniknya wanita. Setiap wanita sangat berbeda. Terima Ya, jadi kasih. tergantung. Gitu. Kita dokter harus mengerti wanita seperti apa. Terima kasih dokter. Para sahabat ID.Derms ya harus mengerti wanita itu seperti apa karena hormonnya sama, efeknya pun bervariasi ya dok ya. Ya, Iya. betul. Iya. Gitu. Aduh dokter, ini saya dari tadi ngeliatin komen itu distract loh. Itu banyak sekali yang cinta dengan dokter, yang kangen pengen Halo konsul lagi. pasien-pasienku, Makanya udah cepetan lama nggak ketemu. hamil supaya kontrol dengan dokter Ari gitu ya. Heeh. Iya betul, dokter Ari terbaik, penjelasannya tenang dan mudah dimengerti. Dok, berarti gitu ya. Jadi kalau para rekan sahabat ID.Derms, kalau jerawatnya menjerang menstruasi itu masih normal. Jadi ya kalau misalnya nggak mengganggu banget, rasanya nggak perlu ya kita terapi hormon ya dok ya. Ya, betul. Iya, Betul. kemudian ini dok, selanjutnya ya saya ingin menanyakan nih dok, kalau tadi kan dokter menyebutkan sampai PCOS, kemudian adenomiosis gitu ya dok ya, kemudian juga mungkin kehamilan gitu dok. Boleh nggak dok, misalnya dokter apa namanya menyebutkan gejala-gejala PCOS, adenomiosis gitu dok, supaya nanti para sahabat ID.Derms juga aware dan juga apa kami spesialis kulit Ya, juga aware nih dok, oh pasiennya ada gejala gini, jadi ya, kami tahu gitu. ya. Ya, ini menarik ini. Jadi pada ya ibu-ibu yang sudah usia-usia dewasa 30-40 tahun, jerawat itu tidak selalu dianggap enteng. Ya, Iya, artinya ya ada jerawat, silakan berobat ke dokter Jane. Ya, tapi kalau nggak sembuh, nah kita harus lihat nih apa latar belakangnya. Jadi saya bilang ada berbagai penyakit yang memang mendasari keluarnya jerawat. Dan hmm, penyakit itu ternyata cukup mengkhawatirkan. Ya, iya, ya seperti tadi PCOS tadi, Polycystic iya, Ovarium Syndrome. iya, Yaitu adalah suatu gangguan hormon pada wanita di mana sel indung telurnya itu tidak bisa ovulasi. Jadi wanita oke, itu tidak bisa mengeluarkan sel telurnya. Otomatis iya, kalau tidak keluar sel telur, itu akan berakibat tidak bisa hamil, ya kan? Jadi iya, mengalami gangguan kesuburan, gitu. iya, Nah, biasanya wanita PCOS itu kita akan bisa lihat ciri-cirinya wanita itu menstruasinya tidak teratur, gitu. tidak Yang teratur sebut ya, tidak teratur itu hmm, bukan berarti saya tanya nggak teratur itu seperti apa? Kadang-kadang tanggal 28, kadang 26, kadang 22, itu masih teratur. Yang nggak hmm, teratur itu apa? Siklus. Yang teratur itu antara 21 sampai 35 hari. Jadi dia punya oke, range yang bervariasi. Itu tapi masih iya, dalam range yang normal. Yang nggak iya, teratur itu artinya di atas 35 hari atau iya, di bawah 21 hari. Nah, misalnya oke, mau tanya mensnya kapan ya? 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, setahun sekali gitu. Irit tuh, irit, hmm, irit sekali. irit banget, Tapi itu itu kondisi yang disebut tadi ya gangguan mens yang tidak teratur. iya, Nah, iya, iya, kemudian ada peningkatan daripada hormon androgen, hmm, hiperandrogen. Nah, itu biasanya keluhan dermatologisnya itu kita bisa lihat tadi jerawat, ada muka, iya, ya, kemudian kumisan, rambutnya iya, berambut, justru timbulnya tumbuh rambut berlebihan di tempat yang tidak semestinya. Misalnya tadi hmm, kumis, jenggot, di dada, hmm. ya, yang tidak pada wanita harusnya tumbuh di situ. Dan yang Saya ketiga aman di situ. rambutnya rontok. Rambutnya rontok ya. Rontok. Nah, rontok Iya, akan menyebabkan kebotakan. Nah, betul. kebotakannya itu juga khas, Dr. Jen. Iya, Kalau karena androgen itu botaknya mulai dari tengah, iya. Kalau ya. perempuan dari Nah, tengah sini ya. ya itu karena Iya. androgen. Saya Kalau aman ya, Dok? botaknya ya aman. Kalau botaknya kayak saya nih dari depan itu karena profesor, calon profesor. Karena banyak belajar. Amin. Saya doain dokter cepet-cepet Itu karena profesor. kebanyakan belajar itu, Iya, iya, ya. iya. Jadi botaknya beda. Kalau androgen pasti dari sini, gitu. Bukan dari Iya, depan iya. ke belakang, Betul. gitu. Ya, itu Iya, iya. androgen. Nah, Hmm, itu gejala dermatologi dan biasanya kalau dokter USG itu kelihatan iya, gambaran polikistik, kecil, 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 gitu. iya. Itu visualnya seperti itu, Dokter Jin.
Iya, berarti kira-kira. begitu ya dok ya. Kalau misalnya Ya, menemukan, kalau jadi para sahabat ID Doctors jangan bingung kalau misalnya pada saat berobat jerawat ke dokter kulit yang ditanya kumisan apa enggak, rambut rontok apa enggak, yang diperiksa rambutnya padahal jerawatnya di muka gitu ya. Karena ya, hal tersebut bisa berhubungan dengan gangguan hormon yang memiliki tanda-tanda lain selain jerawat gitu. ya. Kemudian biasanya akan dikonsultasikan kepada dokter spesialis kandungan. Nah, dok, ketika dikonsultasikan itu biasanya di dokter SPOG akan dikerjakan apa saja tuh, dok? Dan terapinya gimana, dok? Ya, jadi tadi itu kalau PCOS ya Ya, terapinya nanti ada. Tapi kalau dia jadi deh selain PCOS bisa juga endometriosis tadi. oke, Ya biasanya kalau endometriosis. endometriosis kita tanyakan ada nyeri haid atau enggak, ya. Nyeri Ya, haid yang biasanya nyerinya tuh timbul pada saat siklus men, ya. Jadi kalau di oke. luar siklus men dia tidak nyeri. Nah, itu juga hati-hati karena Mm-mm. endometriosis atau adenomiosis itu sama ya. Cuma berbeda Mm. lokasi tumbuhnya endometriosis. Nah, itu Ya. juga ada hubungannya dengan hormon androgen. Ya, karena Mm-mm. endometriosis itu bisa tumbuh itu karena efek dari estrogen dependent yang diproduksi oleh androgen. Nah, Oke, makanya iya, orang-orang iya, yang iya. ada, jadi kita selalu tanya juga, ada misalnya haidnya teratur, jerawat, ada nyeri Mm-mm. haid atau tidak? Kalau ada nyeri Mm-mm. haid yang sangat hebat, bahkan sampai dia harus tergantung obat-obatan, itu juga bahaya. Itu kita harus lihat. Oke, Endometriosis menjadi pemicunya terjadi jerawat yang timbul. Nah, biasanya ya oke. kita USG. Biasanya sebagai Mm-mm. dokter kandungan tuh selalu senjatanya, pistolnya adalah USG. Iya, iya, Itu iya. dia. Iya, USG-nya harus transvaginal loh, transvaginal karena itu bisa oke. melihat ovariumnya di mana, adakah Mm-mm. polikistik, kemudian ada nggak endometriosis, kista endometriosis, adenomiosis. Nah itu biasanya kalau dari perut kita tidak akan terlalu jelas, jadi harus Mm, transvaginal gitu loh. oke. Tapi kalau belum Mm-mm. menikah ya kita biasanya lewat anus, kita bisa minta Oke. izin kalau diperbolehkan gitu. Iya, Itu iya, iya. untuk mendiagnosis. Ada nggak Mm, gejala-gejala penyakit yang mendasari timbulnya jerawat? Nah, gitu. iya, iya. Kalau Dok. biasanya orang datang Mm-mm. ke saya juga nggak masalah jerawatnya loh, dia Iya, masalah mau punya anak gitu. iya, iya dong, Mau dok. punya Kalau anak, kalau pasien jerawat datang punya ke dokter, anak. habis pasien saya, dok. Dok, lalu dok tadi kan dokter menyebutkan tuh ada nyeri pada masa siklus haid. Nah, Ya, sebenarnya kalau misalnya pada saat siklus haid kan juga apa namanya? Saya nyeri. pikir normal dok rasa nyeri. Iya, Kadang-kadang kan juga kerasa nyeri tuh dok perutnya ya. gimana? Bedanya gimana dok? Nah, nyerinya itu dia derajatnya itu biasanya sedang berat. Ya, berat tuh artinya Iya, gini. Biasanya pasien itu kalau dia nyerinya sangat berat, dia tidak bisa aktivitas, mengganggu aktivitasnya, dia tidak bisa, harus minum obat, tergantung dari obat, bahkan harus oke. kadang harus disuntik, harus masuk UGD, Oh iya sampai iya nggak iya bisa iya. aktivitas apa-apa. Itu termasuk yang derajat Hmm, berat. Jadi kalau derajat berat kita harus lebih concern. Biasanya setiap mens memang pasti nyeri, karena itu ada proses pengeluaran darah atau lapisan iya selaput lendir rahim. Itu akan iya keluar, jadi kan rahimnya kontraksi itu normal. Tapi kalau iya berlebihan itu tidak normal iya gitu. Dan iya. itu harus Sampai dicek yang lain-lainnya. sampai mengganggu Mm-mm. aktivitas gitu ya dok. Saya pernah lihat tuh Iya, dok teman teman saya sampai, iya. pokoknya sampai guling-gulingan kalau Ya, misalnya lagi haid itu dia. gitu. Melilit-melilit ke guling-gulingan itu. Iya iya iya. Itu kasihan ya. eh iya, tapi dan jerawatan juga dok di daerah sini. Tapi begitu Ya, terapi hormon menjadi bisa punya anak gitu. Kemudian ya. apa namanya sembuh gitu dok. Nah Ya, lalu tadi adenomiosis juga sama ya dok. sama, mirip sama endometriosis ya. Gitu. Iya iya. Gitu. Kemudian dok, untuk apa pengobatannya itu, apakah dia harus terapi hormon atau gimana dok? Iya, jadi memang karena mekanisme untuk PCOS ya. Jadi kalau untuk PCOS itu kan tergantung pasiennya mau hamil atau tidak. Kalau Ya, pasiennya mau hamil, ya kita harus berikan terapi hormon yang untuk memperbesar sel telur. ya, Jadi dibuat supaya pasien itu bisa ovulasi. Ya, ya, karena dengan dia bisa ovulasi, dia bisa hamil. Itu kalau memang tujuannya mau hamil. Ya, ya, tapi kalau pasiennya belum mau hamil atau mungkin masih gadis, masih nona, dia mengalami ya, PCOS, itu harus diterapi hormon juga. Ya, karena ya. apa? Kita harus menurunkan hormon androgen itu. Karena Hmm, jika penyebab daripada androgen itulah yang menyebabkan kenapa
sel telur itu tidak bisa berkembang pada pasien PCOS. Jadi pada pasien PCOS itu harusnya estrogen yang lebih tinggi karena dia untuk membesarkan sel telur supaya dia bisa ovulasi. Ini Iya, kebalik, estrogennya rendah, androgennya lebih tinggi. Itu yang iya, menekan daripada estrogennya sehingga telurnya kecil-kecil. Nah, iya. terapinya adalah menurunkan hormon androgen tersebut dengan Hmm, terapi hormonal ya supaya oke. androgennya turun sehingga estrogennya naik sehingga ovulasi bisa terjadi dengan baik gitu. Iya, iya. Itu. Kemudian berarti dok, apakah pasiennya akan terus menjalani terapi hormon atau bisa dalam tanda kutip sembuh gitu? Jadi setelah sekian lama dinyatakan sembuh gitu dok? Ya, jadi memang kalau kita bicara PCOS itu ada dua tipe, Jen. Jadi ada yang memang PCOS yang didapat, ada yang memang genetik. Ya, Iya, kalau genetik itu yang sulit karena memang dia sudah ada turunan yang memang akan ada selamanya kalau genetik. Tetapi kalau yang didapat itu bisa sembuh, ya bisa iya, sembuh. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau dia bisa sembuh ya begitu dia sudah sembuh ya mungkin dia bisa normal kembali pola haidnya iya, iya, iya. seperti itu. Ya. Dok, kalau boleh tahu dok, dari pasien-pasien yang ke dokter dengan PCOS gitu dok, Mm-mm. dokter merhatiin nggak dok, ternyata memang pasiennya itu kebanyakan berjerawat atau enggak? Kemudian pernah nggak yang misalnya, oh saya rasanya pernah deh, kayaknya ada yang komen di apa namanya IG-nya dokter bahwa setelah Mm-mm. diobatin apanya gitu, jerawatnya sembuh, padahal nggak berobat jerawat gitu dok. Ya, ya. Jadi memang kalau pada pasien PCOS yang Hmm, menderita jerawat itu kurang lebih 10-30%. Ya. oke. Kejadian PCOS itu hanya 10-15%, tapi yang ada jerawat itu 10-30%. Ya. Nah, tadi Hmm, ada pasien saya yang bilang dia punya penyakit adenomiosis. Ya. Dia ya, datang dengan sulit untuk hamil, dia ada nyeri haid. Ya. Nah, ternyata setelah dioperasi adenomiosisnya, dia bisa hamil spontan dan jerawatnya hilang. Ya, iya, karena iya, iya. memang kita membuang melakukan counter terhadap mematikan sel-sel endometriosis itu akan menurunkan androgen lokal. Jadi bioactivity androgen lokal yang menyebabkan Oke. akan sembuh dengan sendirinya gitu. Itu Iya, kira-kira. iya, iya, Jadi, iya, ya. iya, iya, iya. Hmm. Mm-mm. Wah, iya kalau pasien jerawat sembuh semua sama dokter Ari, Jadi saya praktek kulit dan kandungan gitu. saya iya, saya praktek sebelah dokter deh. Kulit dan kandungan. Ya, ya, sahabat ID Derms ya. Ini saya senang sekali malam ini bisa apa kesempatan tanya-tanya sama dokter karena beliau kan juga pengajar ya di Fakultas Kedokteran tempat saya juga dulu sekolah. Kalau Hmm. dulu saya mau tanya beliau takut ditanya balik gitu. Kalau sekarang saya bebas tanya ke dokter Ari. Oke Silakan. dok, ya. Kemudian kalau ini dok, kenapa ya dok? Kalau saya perhatikan nih dok, pada wanita hamil itu juga ada yang jadi berjerawat, ada yang mukanya jadi bersih katanya, gitu dok. Itu gimana dok? Ya, ini kalau wanita hamil beda lagi. Jadi kalau pada Hmm, wanita hamil itu dia terjadi peningkatan namanya hormon HCG, ya, oke, human chorionic gonadotropin. Itu biasanya ya, begitu terjadi proses implantasi, HCG itu akan meningkat. Ya, ya, biasanya ya makin tinggi dan HCG ini akan juga membantu peningkatan hormon progesteron. Ya, progesteron itu juga akan meningkat dan progesteron itu juga mempunyai efek tadi sebagai retensi cairan, dia bisa menjadi makanya orang hamil kan cenderung kayaknya kembung gitu kan, mm, bengkak gitu. Tapi ya, kadang-kadang kita bisa lihat juga ada yang namanya pregnancy glow. Dan kulitnya ya, cerah, ya ya, merah iya gitu. betul Tapi ingat, betul, ya itu orang hamil. Nah, ada yang memang progesteron saya bilang tadi dia sebagai androgen like juga. iya, Nah, androgen itu yang pada orang hamil ada yang memang peninggi sekali, ada juga yang biasa-biasa saja. Makanya kalau mm, orang hamil dia adanya jerawat itu karena efek androgen yang tadi efek daripada progesteron tadi. progesteron, Nah, androgen akan meningkatkan kelenjar minyaknya, sebumnya menjadi banyak, kemudian menyumbat pori-pori, akhirnya timbul jerawat. iya, iya. Gitu. Ya, Jadi itu ada karena daripada hormonnya ya dok ya. Balik iya, lagi dari hormon lagi, hormon hormon kehamilan lagi. yang diproduksi juga HCG dan juga progesteron pada saat hamil. Jadi kalau orang hamil progesteronnya harus tinggi supaya dia tidak keguguran gitu. Iya, iya, iya. Gitu.
Iya, Ya. jadi mungkin kalau misalnya dari apa namanya kesehatan kulit dan kelamin, apa namanya dari penjelasan dokter tadi, karena adanya progesteron yang androgen like, jadi setiap orang itu memiliki resep. Jadi di kulit manusia itu ada yang namanya reseptor androgen. Hmm. Jadi dia akan menangkap tuh hormon androgen tadi. Nah, kalau orang tersebut secara genetik yang menangkap androgennya banyak, maka otomatis orang itu akan lebih berjerawat. Mungkin itu kenapa ada perempuan hamil jadi jerawatan, ada yang malah glowing gitu karena Hmm. tergantung dari Tuhan ngasihnya berapa banyak itu reseptor Ya. androgen di kulit wanita tersebut gitu ya. Sensitivitasnya berapa Iya, tinggi gitu. Iya, begitu gitu. ya dok ya, gitu. Ya, Kemudian sekarang saya mau bertanya dok, kalau ya. pasien gitu ya dok ya, kan obat kadang-kadang mudah dibeli gitu. Kemudian apalagi dengan adanya akses informasi yang sangat mudah sekali melalui apa namanya internet, jadi suka mencari-cari sendiri dan akhirnya minum apa namanya pil kontrasepsi gitu dok. Dan mereka Hmm. merasakan Ya, perbaikan. Nah, ya. dari pandangan dokter sebagai dokter kandungan itu dengan minum pil kontrasepsi itu bagaimana dok? Ya, baik. Jadi memang tadi saya bilang terapi hormonal apa yang bisa dipakai untuk orang yang PCOS, ya, untuk yang memang Ya, tidak mau hamil. Nah, terapi hormonal yang paling mudah, yang paling gampang didapat adalah pil KB atau pil kontrasepsi. Ya, tapi ini jangan ya, menjadi apa mitos yang mengerikan. Kadang-kadang orang tuh, loh, kok anak saya dikasih pil ya, KB nih, padahal dia dokter gimana sih orang dia belum kawin kok dikasih pil KB. belum, Memang ya, pil KB itu mempunyai dua fungsi, satu sebagai pil pencegah hamil, ya, dan kedua ya tadi mengobati kasus-kasus dengan PCOS. Tetapi hati-hati sekali, ya, pil KB itu ada generasi 1 sampai generasi 4, ya. ya, Ada orang yang bilang makan pil KB dia malah jerawatan. Itu ada, ya, ya, karena salah penentuannya. Jadi pil hmm, KB itu harus pil KB yang kombinasi. Ya, iya, jadi iya, kalau iya, kita iya, baca kombinasi itu ada hormon estrogen, ada hormon progesteron, gitu. iya, Kalau hormon estrogen itu efeknya memang dipakai di situ pil KB untuk mengikat androgen. Ya, jadi dia iya, akan merangsang namanya sex hormone binding globulin sehingga androgen yang menjadi cikal bakal jerawat itu diikat sama dia sehingga menjadi rendah kadarnya. Nah, iya, ada lagi progesteron, ya, kan dua macam kombinasi. iya, Nah, progesteron, no, kenapa dipakai progesteron? Katanya progesteron androgen naik bisa iya, menyebabkan ini. Nah, iya dok, justru itu yang salahnya orang-orang tidak mengerti, memilih progesteron ada dua jenis. Ada iya, progesteron yang sifatnya androgenik, ada sifat progesteron yang anti-androgenik. Kalau dia pil KB oke, generasi 1, generasi 2, itu justru sifatnya adalah androgenik. Biasanya oke, pil KB-nya murah harganya. Yang androgenik itu murah. hmm, Memang dia iya, iya, fungsinya iya, adalah iya, untuk KB gitu loh. iya, Nah, yang androgenik itu biasanya akan menyebabkan jerawat pada orang-orang tertentu, hmm, nggak semua. Nah, justru pil KB yang sifatnya non-androgenik atau anti-androgenik itu yang ada di generasi ketiga keempat. iya, iya, Jadi iya, harga pil KB-nya mahal, ya, oke, mahal sekali. Nah, iya, 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 dia iya, itu justru untuk mengobati efek dari acne atau jerawat pada kasus-kasus PCOS. Jadi iya, jangan iya, sembarangan pil KB, jadi harus konsultasi iya, dulu. Pil KB yang mahal betul, mempunyai efek untuk menghaluskan kulit, anti jerawat. Nah, itu yang bisa dipakai nih oleh kita. iya. Gitu. Ya, Ya, tapi tetap ya gitu. dok, pemakaiannya harus setelah dikonsultasikan atau berkonsultasi dulu dengan dokter Ya, kandungan. Jadi nggak boleh betul. beli-beli sendiri gitu. Ya. Kalau misalnya sampai dia beli sendiri, akan ada efek samping apa tuh dok? Ya tadi salah kan, dia Biasanya. pil Iya. KB, dia beli aja pil KB. Kok makin jerawat Iya, saya? iya, 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 Haidnya iya. sih teratur, tapi jerawatnya makin Hmm. luar biasa. Karena dia salah memilih tipenya. Yang kita maksud tipe yang untuk Mm-mm. PCOS ada yang anti androgenik progesteronnya. Nah itu ada yang di generasi keempat. Ya, jadi Oke, dia rendah iya. estrogen, progesteronnya khusus sekali. Gitu. Itu yang membuat harganya Iya, melambung iya, tinggi. iya. Mahal. Oke, Gitu. iya.
Jadi gitu ya, ada indikasi khusus soalnya ya dok ya. Iya, Lalu dok, iya, betul. sebelum kita masuk ke tanya jawab, karena ini banyak sekali yang bertanya, ini Iya, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab apa namanya dari sahabat ID Derms. Apakah gaya hidup, kemudian pola makan, terus pola istirahat itu berpengaruh terhadap hormon seseorang dok? ya. Jadi pola hidup itu artinya hubungan dengan berat badan, ya. Pada wanita yang memang yang obesitas, gemuk, itu Iya, hati-hati, ya. Karena lemak yang ada di dalam perutnya itu, lemak internal, itu bisa dirubah menjadi androgen. oke. Nah, androgen itulah yang menjadi cikal bakal terjadinya suatu jerawat, Iya, ya, dari iya, iya. seperti itu. Itu Hmm, dari pola hidup. Makanya kenapa biasanya pada, memang tidak semua pasien, contohnya pasien PCOS itu 50% gemuk, 50% kurus gitu loh. Tapi iya. yang gemuk kita harus kurusin. Karena itu akan Hmm, membuat supaya hormon androgennya berkurang dibakar. Gitu, seperti itu. Maka olahraga, berat badan itu menjadi patokan yang utama. Makanan, ya, makanan harus kita hindari makanan yang manis, ya, tinggi gula, tinggi karbohidrat. Kenapa? Karena makanan-makanan yang manis itu akan merangsang produksi namanya insulin growth factor. Dia akan merangsang insulinnya akan tinggi. Jadi kalau kita makan manis, insulin kita akan keluar. iya, Nah, iya. insulin itu akan sebagai booster untuk peningkatan androgen. Oke. Ya. Jadi Iya, kenapa kita harus makan, kalau orang yang berjerawat, hindari makanan yang manis, rendah iya, karbohidrat atau indeks glikemiknya yang rendah. Jadi iya, iya, nasi mungkin nasi merah atau makannya biji-bijian seperti iya, itu. iya. Ya, jadi makanan juga bisa berpengaruh. Ya, Hmm. diet apa namanya, dietary food juga ya, makanan seperti susu, keju itu hati-hati juga. Ya, Dairy beberapa food orang yang ya. sensitif ya dairy food ya. Iya, Jadi susu itu dia juga mengandung namanya whey protein ya, dan iya, biasanya di dalam susu itu ada namanya insulin growth factor ya, iya, dari iya, sapi, dari si sapinya iya, itu insulin growth factor sapi, dan kadang-kadang ada hormon androgennya. Jadi iya, kalau iya, orang yang sensitif terhadap susu justru malah iya. akan jerawatnya lebih banyak. Jadi Jadi gitu. makanya ya harus hindari makanan-makanan yang mengandung susu bagi yang memang sangat sensitif gitu. Iya, dok. Kalau tadi kan dokter bilang bahwa lemak dirubah menjadi androgen. Nah, kalau misalnya apa kalau masyarakat suka tanya nih dok, makan makanan berminyak karena kan mikirnya berminyak, mukanya berminyak, jadi yang dimakan berminyak, yang keluar juga minyak. Nah, itu gimana dok? Itu pengaruh nggak? Iya, enggak. Jadi memang gini, kalau memang minyak itu berlebihan itu otomatis kan lemak. Kita tahu bahwa memang lemak itu akumulasi yang dalam jangka lama, panjang, itu memang Hmm, bisa. Ya, tapi iya, kalau dia hanya makan sesekali, kemudian dia tidak gemuk, ya mestinya tidak, iya, gitu loh. iya, Ya, kecuali, tapi iya biasanya dokter betul. diet bagaimana? Apakah pasien-pasiennya disarankan kalau yang berjerawat hindari Hmm. makan minyak-minyak atau gimana? Enggak dok. Demi untuk Jadi, kalau jerawat yang nah, bukan hormon. Bukan kalau hormon ya, misalnya, gitu. Heeh. ya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, makanan yang berminyak bikin jerawatan nggak sih dok? Bisa bikin jerawatan kalau makanannya ditempelin di wajah. Tapi kalau dimakan doang sesekali nggak bikin berjerawat. Dan ya betul tadi Gitu dok ya. bahwa ya kita tuh sekarang tuh lagi apa namanya? Karena kan mitosnya seperti itu ya dok ya, makan Ya. gorengan gitu kan. Padahal yang kita tahu adalah makanan yang high glycemic index gitu. Hmm. Apalagi sekarang banyak banget apa boba-boba, kemudian kopi gula aren, apa gula aren gitu ya dok ya, Ya, gitu. ya, Jadi gitu. itu berpengaruh banget ya dok, apa namanya Ya, terhadap apa jerawat, diet dan jerawat. ya. Kemudian kalau stres sendiri juga pengaruh ya dok ya terhadap hormon. Nah, stres, ya. Ya, stres dari berbagai masa itu pasti terjadi. Wah, anak-anak yang baru puber itu pasti mengalami stres. Dia Ya, galau nih, galau gitu ya. Galau, stres. Nah, stres itu akan memicu namanya hormon kortisol, ya, ya, hormon steroid, namanya kortisol, hmm, hormon stres. Jadi kalau stres itu keluar. Nah, kortisol itu ada efek untuk peningkatan androgen. iya, Ya, iya, jadi kita dewasa pun itu anak-anak yang masih remaja, kita dewasa pun hmm, juga stres, jerawatnya timbul gitu loh. iya dok, Tapi saya stres benar. kok, kenapa saya
Dokter Jen, saya stres tapi kenapa nggak jerawat-jerawat ya? Itu kenapa ya dok ya? Ini apa namanya? Saya Kok kayaknya mulus nih semua yang kayaknya. bagus-bagus tuh Tuhan sayang banget loh sama dokter kayaknya. Mungkin nyiptain dokter tuh lebih lama gitu. Udah Oh. keren, udah pinter, rajin sekolah, gak pernah jerawatan. Aduh dokter. Tapi dulu saya waktu masih puber-puber remaja, itu Iya. saya sensitif terhadap kacang. Oh, oke. Kacang-kacangan itu kalau saya makan kacang, jerawat saya banyak. Oke, Gitu. oke, oke. Iya, iya. Ya Kalau makanya saya, iya, kalau iya. sekarang saya makan Hmm, kacang nggak jerawatan, tapi oke. asam urat saya naik. Mungkin Asam urat sebelum saya naik, jerawatan. jerawatnya nggak Iya. timbul. Kalau sekarang Mungkin nih, iya, mungkin sebelum jerawatan asam urat dulu dok, jadi gak sempat muncul jerawatnya. Nah dok, kalau dokter dulu sensitif makan kacang, kalau saya dulu sensitif dikacangin dok. dikacangin. Saya sensitif dikacangin. Maaf ya saya receh. Oke dok, sekarang kita masuk ke question and answer ya dok ya. Jadi Ya, begitu para sahabat ID.Derms, kalau ada yang baru masuk dan ketinggalan, nanti kita akan share di IGTV. Jadi kita sekarang akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat ID.Derms. Nah, ini ada yang bertanya dok. Dokter, kalau dari Mel_Bulls, kalau konsumsi pil KB untuk jerawat, apakah berefek pada kesuburan jika berencana memiliki anak? Oh, jadi gini, Ya, selama minum, maka saya bilang, kalau memang ingin mempunyai anak, jangan minum ya, pil KB. Bukan ya. itu terapinya. Oke. Ya, jadi harus terapi yang lain untuk bisa membuat hamil. Jadi Ya, memang karena nama minum pil KB ya pasti nggak akan hamil karena memang dia untuk mencegah hamil, tetapi ya, bisa mengobati PCOS-nya. Jadi jangan salah arah gitu loh. Kita belok ya, kanan kalau mau ya. hamil, belok kiri kalau tidak mau hamil gitu. Saya cari, iya betul, 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 betul. Kalau saya kalau mau hamil cari suaminya dulu dok. Cari sob. Itu beda. Be- Itu beda. Ya dok, kemudian ini ada lagi dok dari Mirna.Damar. Kalau pasien dengan riwayat PCOS lalu berhasil hamil, apakah nanti ketika hamil reseptor androgennya apakah juga sensitif yang berpengaruh dengan kemunculan jerawat waktu hamil? Ya, jadi begini, pada saat dia sudah terjadi kehamilan, artinya sel telur itu sudah berhasil melewati daripada efek androgen. Ya, karena kan Hmm, telur itu dia kecil itu karena androgennya menekan dia nggak bisa besar. Ya, ya, sehingga kalau dia bisa besar, berarti estrogennya lebih kuat dari oke, androgennya. iya, Sehingga iya, dia akan bisa hamil, ya, bisa iya, berovulasi. Nah, efek kalau tadi saya bilang, efek karena pengaruh dari progesteron itu berbeda lagi. Jadi karena iya. pengaruh dia hamil, kemudian progesteronnya naik, nah itu terjadi jerawat karena efek Hmm, kehamilannya. Tapi bukan hmm. dari androgen karena PCOS-nya. Iya, Seperti iya, itu. iya, iya, iya. Dokter Ya, tuh emang hebat banget loh. Itu apa namanya yang dokter jelasin tuh bahasanya susah tapi mudah dimengerti loh. Luar syukur. biasa, iya, luar biasa memang. Ya, Kemudian ini ada pertanyaan, dok, ya. perawatan jerawat yang dianjurkan untuk ibu hamil apa? Nggak boleh pakai obat macam-macam kan ya? Boleh saya jawab ya dok ini ya? Iya, mungkin dokter Jen ini lebih cocok ini. Lebih Iya, cocok bidangnya nih. Iya, gimana? iya, jadi kalau untuk perawatan jerawat yang kita anjurkan biasanya ya memang yang sudah dikategorikan aman sih dok untuk apa namanya pasien yang hamil gitu. Kalau misalnya kan sebenarnya untuk terapi jerawat itu kita selalu memberikan asam vitamin A, tetapi kalau misalnya yang memang lagi hamil, biasanya kita hentikan terlebih dahulu meskipun secara apa ya evidence based atau belum belum dibuktikan bahwa bisa menyebabkan apa namanya gangguan pada janinnya, tetapi belum juga ada penelitian yang membuktikan bahwa tidak ada apa tuh namanya tidak ada gangguan pada Bahaya. janinnya. Ya, karena mungkin itu ya dok ya, dokter di apa namanya sebagai dokter kandungan mungkin gimana sih dok kalau misalnya etika penelitian pada ibu hamil gitu. Mungkin kesulitannya untuk membuktikan karena itu kali ya dok ya etiknya pada ibu hamil kalau mau neliti itu lebih sulit kali ya dok ya. Iya, biasanya dilakukan pada hewan coba yang hamil. Oke, iya, iya, iya. Jangan pada ibu yang hamil. Jangan pada ibu Nanti kalau hamil gitu ya. efeknya teratogenik, kelainan Iya, bawaan pada iya. bayinya kan bahaya itu. Iya, Nah, iya, tapi iya. itu dokter Jen, kadang-kadang ya pasien bilang Hmm, nih, dok setelah saya sembuh jerawatnya saya hitam-hitam nih. iya, Ya, sisa jerawatnya jadi hitam, jadi kayak iya, hiperpigmentasi. iya, Nah, iya. itu gimana caranya tuh Nah, menghilangkannya itu? itu gantian Mhm. dok. Dokter konsul Ya, ke saya. oh gitu.
Kenapa sih Nggak dok bisa ya? hitam gitu loh? Kenapa Oke. bisa hitam gitu? Ya, jadi gini, jadi dari bidang kulit sendiri, kalau misalnya ada peradangan itu akan, apalagi kalau misalnya tipe kulitnya itu tipe kulit yang warnanya lebih gelap atau Gelap, tipe gelap kulit ya. Asia ya. Jadi kalau misalnya ada perlukaan, ada peradangan, salah satunya juga peradangan karena jerawat, akan merangsang si sel pigmen itu untuk menghasilkan warna gitu. Itulah Hmm. kenapa jadi warnanya gelap. Makanya kita selain warnanya gelap juga bisa bopeng juga gitu. Makanya kita selalu menganjurkan pasien untuk mengobati jerawat sedini mungkin. Dan begitu kita ketemu pasien dengan jerawat yang banyak gitu ya, terus nggak sembuh-sembuh, itu makanya Hmm. dok, kami biasanya akan berkolaborasi dengan dokter spesialis kandungan untuk Hmm. mencari penyebab lain Hmm. dari jerawat tersebut. Jadi untuk Ya. terapinya dari bercak kehitaman sendiri bermacam-macam. Sebenarnya dia bisa hilang sendiri, tapi perlu waktu beberapa bulan. Nah, untuk Hmm. untuk pembahasan tersebut sudah pernah dibahas di id.derms. Oh. Silahkan di Halo, saya datang Ya. kembali. Maafkan Ya. poor connection barusan. Agak Gitu. stuck gitu. Ya. Iya, iya. Kemudian dok, ini ada lagi apa namanya? Oh, kalau ini mau bilang terima kasih ke dokter. Katanya bagaimana pengaruh resistensi insulin, PCOS dan terapi hormon tadi udah dijawab ya. Saya punya adik dokter dengan PCOS sudah di terapi hormon. Terima kasih dokter, katanya. Terima kasih. Kemudian iya, aduh ini kalau saya baca komen ini banyak sekali yang apa namanya, Dokter Ari. Ya. Kemudian setelah melahirkan normal, bolehkah dok treatment slimming? Oh ya, kalau itu boleh nggak dok kalau misalnya setelah melahirkan Apa? normal? Dan ini agak agak Slimming. out of Slimming. topic ya. Iya, ini agak Ya out of boleh topic tapi aja. keburu saya bacain. Ya boleh aja ya dok ya. Mm. Kemudian saya scroll lagi ya dok. Ini ada pertanyaan lagi. Dok, kalau pil KB yang generasi 4 bisa minimalisir jerawat, tapi apa betul ya bikin gendut? Oh, Hmm, itulah kelebihan generasi keempat. Dia iya, anti jerawat dan anti gemuk. oke, Kulit iya, mulus, kayak hmm, kayak saya ini ya. Kulit iya, mulus, anti gemuk, anti jerawat. Nah, iya, udah iya, itu. iya, iya, oke, itu ya. Tapi Mensnya konsul dulu, lancar. konsul dulu, Iya, jangan lupa, iya, itu penting. iya, Lalu dok, iya. ini pertanyaan bagus sekali nih dok, dari Iren Rosali. Dok, kalau ada riwayat cancer atau orang tua dengan keganasan, apakah terapi hormon tetap aman untuk terapi akne hormonal atau PCOS? Nah, kalau dia hanya riwayat saja sih tidak ada masalah. Cuma yang penting betul kalau pasien itu ada menderita kanker, misalnya kanker Hmm, payudara, itu memang sangat kontraindikasi tidak boleh kita oke. kasih terapi hormon. Jadi kita kalau dia riwayat keluarganya sih tidak ada masalah. Yang penting Hmm, pasiennya tidak ada menderita kanker maksudnya. Kalau dia menderita iya. kanker memang kita nggak boleh memberikan Hmm, obat hormon yang bisa memicu malahan mempercepat kankernya bertambah besar gitu. gitu ya. Jadi tetap harus kontrol ya supaya kita bisa screening ya, Dok ya. Iya, Dok, gitu. ya. Lalu ada nggak, Dok, makanan yang dapat menekan hormon androgen? Makanan yang mendekat hormon androgen sih saya rasa ya tadi Tadi kalau ya yang misalnya mengurangi, kita bisa hmm, mengurangi seperti yang tadi manis-manis gitu. Kita kurangin manis-manis, rendahkan karbohidrat iya gitu. iya Atau iya. hindari mungkin susu bagi yang sensitif, produk-produk susu dan lain-lain itu. Ya, tapi Iya iya. khusus yang untuk menekan androgen dari makanan nggak ada, tapi mengurangi karena efek dari kita jaga diet makanan yang bisa memicu gitu. Itu yang tadi sudah Gitu. disebutkan ya dok ya. Iya. Hmm. Kemudian ini pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir ya karena kita sudah hampir 20.50. Dok, saya haid teratur tapi sudah 2 kali saat haid USG transvaginal, sel telurnya kecil. Apakah itu PCOS? Ya, jadi sesuai dengan definisinya tadi PCOS itu tidak mengalami haid yang teratur di atas 35 hari. Dan biasanya kalau di Ya, USG kita akan melihat sampai dengan, jadi tergantung harinya kita melihat sampai dengan ya, hari ke-21 tidak ada, hari ke-21 haid tidak ada telur yang besar, ya itulah yang kita bisa bilang kemungkinan besar PCOS. Tetapi ada ya. juga
beberapa kondisi yang bisa menyerupai seperti PCOS. Karena itu biasanya akan kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan hormon, bukan hanya dengan USG. Oh, Karena iya, ada iya, beberapa penyakit yang juga membuat gangguan haid, bukan hanya PCOS, bisa juga karena prolaktinnya tinggi, juga bisa karena gangguan tiroid. Itu juga bisa mempengaruhi. Jadi harus dicek dulu hormonnya, gitu. Oh, saya pikir justru pertama kali kalau misalnya dikonsulkan itu kita cek hormon dulu. Ternyata enggak ya, USG dulu ya, Dok ya? Tidak, iya USG dulu. Kita bisa tahu. Cek hormon itu tergantung kita mau cek hormon apa. Iya, 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 Tergantung iya. waktunya dan tergantung jenisnya apa yang mau kita periksa. Itu sangat, sangat berbeda. Jadi bukan terapi cek-cek hormon aja. Iya, 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 Gitu. betul, betul. Iya. Oke, Dok. Baik, saya rasa itu tadi pertanyaan terakhir, karena yang pertanyaan yang ada masuk itu sudah dijelaskan juga pada diskusi sebelumnya. Jadi kalau sempat terlewat bisa mengikuti kembali. Jadi Dok, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang pesan-pesan yang mau dokter sampaikan atau summary. Pesan, ya. Jadi memang jerawat itu adalah kondisi yang memang kita bisa cegah, ada yang bisa kita cegah, memang ada yang bisa kita atasi, ya. Terutama pada masa-masa puber, itu yang penting tadi ya kita harus jaga mungkin dengan kebersihan kulit. Jadi kalau anak-anak baru puber itu kadang-kadang dia belum memperhatikan ya masalah kondisi muka, sehingga jerawatnya tumbuh ya cuek-cuek aja gitu. Jadi itu mungkin harus lebih aware kita bagaimana membersihkan kulit muka. Nah, pada usia dewasa, kalau ada jerawat, ya itu bisa aja normal-normal saja. Tetapi hati-hati kalau jerawat tidak sembuh-sembuh. Cepat kita harus cek apakah ada faktor penyakit-penyakit yang di belakangnya. Dan jerawat itu adalah faktor sekundernya, tetapi ada primernya, di mana tadi ada PCOS, ada endometriosis, ada tumor bahkan, yang bisa mempengaruhi timbulnya jerawat. Gitu. Pada hamil ya itu ibu hamil kadang-kadang berjerawat juga tetap cantik kok gitu. Iya betul ya. Kadang juga ya, ada Dok, ya. Iya, jadi jerawat itu pada ibu hamil memang bisa terjadi pada yang memang sensitif, tapi kalau perlu mungkin harus memakai obat-obatan atau perawatan kulit yang memang dianjurkan, terutama oleh dokter kulit yang aman. Ya mungkin ada yang sifatnya organik gitu kali ya, obat-obat yang lebih organik ya. Organik produk itu mungkin lebih baik gitu. Iya, jadi kalau seperti itu silahkan datang berobat langsung jika ada kelainan hormonal yang berhubungan dengan kandungan ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dan untuk perawatan kulitnya mungkin bisa konsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin yang kalau mau mencari di kota Anda bisa mencari di website www.perdoski.id. Cari your fine dermatologist. Dan Dokter Ari, saya mengucapkan banyak terima kasih hari ini sudah menyediakan waktu yang sangat berharga dan sharing ilmunya kepada para sahabat-sahabat ID.Derms di ID.Derms yang memang suatu platform yang kita kita buat untuk menyampaikan informasi mengenai kesehatan kulit dan kelamin dan juga yang hal-hal lain yang berhubungan dengan kesehatan kulit dan kelamin dengan cara yang edukatif tapi juga tetap fun kayak gini ya Dok, yang ngobrol ringan, santai tapi bisa interaktif dengan para sahabat ID.Derms. Dokter, terima kasih banyak Dok untuk terima waktunya. kasih Dokter Jane juga ilmunya. Ya, saya juga belajar juga tentang kulit. Iya, terima kasih ya Dok. Terima kasih. Selamat malam kepada para sahabat semua. Sampai ketemu lagi Dok. Nanti sampai ketemu semoga semuanya mukanya kinclong gitu. Iya, seperti jadi Dokter Jane. Dok, ini mukanya saya mulus. Tipuan kamera serta bedak dan lain sebagainya. Iya. Jadi pesan-pesannya semua tadi hindari stres, kemudian juga makan yang baik, kemudian istirahat teratur supaya semuanya dalam keadaan baik juga. Terima kasih Dokter Ari. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi. Sehat-sehat semuanya. Ya, jaga kesehatan ya. Iya. Ya, Dadah. terima kasih. Dah.